Terima kasih Anda bersama kami. Pemirsa, pemerintah telah menetapkan suku bunga kredit usaha rakyat atau KUR sebesar 9% mulai 4 Januari 2016 dari sebelumnya 12%. Namun belum semua pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah menikmati kredit bersubsidi tersebut. Salah satunya pelaku sektor usaha di perikanan. Sejak 9 September tahun lalu, pemerintah sudah mengeluarkan 10 paket kebijakan ekonomi. Di antara paket kebijakan yang sudah diluncurkan, paket kebijakan jilid 4 yang secara tegas menunjukkan komitmen pemerintah untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah alias usaha rakyat. Pada paket tersebut, pemerintah memperluas penerima kredit usaha rakyat atau KUR. Sebetulnya upaya pemerintah memberdayakan UMKM melalui instrumen KUR sudah dilakukan jauh hari sebelum keluarnya paket kebijakan jilid 4. Terhitung Juli 2015, tingkat suku bunga KUR turun menjadi 12% dari posisi awal 21%. Bahkan per Januari 2016, tingkat bunga KUR diturunkan kembali menjadi 9%. Pada tahun lalu, realisasi KUR tercatat 22,75 triliun rupiah. Sementara untuk tahun ini, penyaluran KUR ditargetkan 100 triliun rupiah. Meski bunga telah turun menjadi 9%, KUR belum bisa dinikmati semua pelaku UMKM. Salah satunya pelaku usaha di sektor perikanan, terutama perikanan tangkap. Pasalnya, karakteristik usaha UMKM perikanan berbeda dengan jenis usaha UMKM lainnya. Namun, pemerintah membuka ruang atas sistem baru untuk menyalurkan KUR. Perubahan skema ini penting karena pemerintah menilai penyaluran dana KUR masih rendah. Nantinya, skema KUR akan dicocokkan dengan sektor usaha. Khusus sektor perikanan, rencana perubahan skema tersebut membuka peluang bagi pelaku usaha mendapatkan KUR lebih besar untuk membeli kapal dan alat penangkapan ikan lainnya yang dibutuhkan para nelayan. Tim Liputan Berita 1, Jakarta. Dinilai berisiko tinggi, sektor perikanan seolah terabaikan dari penerima kredit usaha rakyat atau KUR. Padahal sektor ini berpotensi mendongkrak perekonomian nasional. Lantas sejauh mana sektor perikanan bisa mengakses pembiayaan KUR dan hambatan apa saja yang dihadapi pelaku usaha perikanan sehingga sulit untuk mengakses KUR? Langsung saja kita membahasnya bersama Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Braman Setio. Pak Bram, selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Berita 1 TV. Terima kasih. Jadi sektor perikanan ini terabaikan dan sulit menerima KUR. Benar demikian, Pak Bram? Saya kira itu kurang tepat ya, kalau sulit menerima kucuran KUR dari pemerintah. Kondisi yang sebenarnya seperti apa, Pak? Sebetulnya kalau kita melihat realisasi KUR sekarang ini sangat luar biasa. Mulai 4 Januari sampai dengan 4 Maret itu kurang lebih 19 triliun. Itu total penyaluran semuanya ya, KUR. total semuanya. Kalau kita lihat dari sektor pertanian ini ada kurang lebih 2,6, perikanan memang 20 miliar dari total 19 triliun yang sudah tersalurkan. Industri pengolahan kurang lebih 83 miliar, perdagangan yang terbesar yaitu 10,7 triliun. Nah, oleh karena itu tentunya terhadap perkembangan daripada penyaluran KUR per sektor ini akan dilakukan evaluasi per 3 bulan sekali oleh komite kebijakan. Apakah ada kendala dan sebagainya di dalam rangka penyaluran KUR, baik itu di sektor pertanian maupun perikanan. Tapi Pak, kalau kita lihat dari targetnya 100 triliun hingga akhir tahun 2016 ini, 19 triliun hingga 4 Maret kecil dong ya? Saya kira kalau 19 triliun itu per 4 Maret ini justru luar biasa. Perkiraan kami bahwa nanti di bulan-bulan Oktober itu sudah selesai 100 triliun kalau memang seperti itu. Memang di dalam peraturan Menko maupun peraturan Menteri Keuangan dan sebagainya itu tidak menyebutkan harus dibagi per sektor. Jadi tentunya bank penyalur itu memberikan kepada pelaku-pelaku usaha yang membutuhkan. Tentunya UKM-UKM yang membutuhkan itu menurut pandangan bank yaitu UKM yang visible tapi belum bankable. Disitulah analisa atau evaluasi dari masing-masing perbankan akan membutuhkan
suatu misal UKM harus bisa berjalan syaratnya berjalan 6 bulan dan memiliki cash flow. Nah, itu yang akan dituju oleh para bank penyalur. Apakah ini artinya tidak ada target penyaluran KUR per sektor? Tidak ada target penyaluran KUR per sektor. Akan tapi kalau kita melihat bahwa 20 miliar untuk sektor perikanan di tahun 2016 ini, kalau kita bandingkan di 2014 dengan tahun yang sama, dengan bulan yang sama, ini ada peningkatan. Seberapa besar peningkatannya? Peningkatannya kalau tahun 2014 kemarin, karena datanya hampir 15 miliar, 15,6 miliar. Sementara yang di tahun 2016 20 miliar. Jadi kenapa saya bandingkan 2014? Karena di bulan yang sama pada tahun 2015 kita belum menyalurkan KUR. Jadi kita bandingkan yang 2014 seperti itu. Bagaimana dengan non-performing loan-nya Pak, khusus untuk sektor perikanan? Karena kan ini disebut-sebut sebagai berisiko tinggi. Benarkah demikian? Kami tidak dari Komite Kebijakan tidak menghitung per sektornya ya. Tentunya total daripada keseluruhan sektor itu kita evaluasi, kita analisa bagaimana NPL daripada seluruh sektor yang dilakukan oleh bank penyalur itu sendiri. Suatu misal di tahun 2015 kita NPL-nya masih di bawah 2%. Jadi ini menunjukkan bahwa bank sudah tepat memberikan penyaluran kepada itu NPL untuk total KUR. Total keseluruhan dari kemarin kan 22,7 triliun di 2015. Nah, tentunya yang di 2016 masih belum bisa kita hitung NPL selama 3 bulan ini. Jadi kalau dikatakan bahwa berisiko tinggi khusus untuk sektor perikanan ini tidak benar begitu Pak? Saya kira kalau resikonya tinggi memang betul juga bisa seperti itu, karena ini adalah bank itu juga ada sikap kehati-hatian untuk menyalurkan duit, tidak hanya sekedar memberikan, menyebar uang dan sebagainya. Mereka harus bisa melakukan analisa terhadap UKM yang akan dituju. Oleh karena itu di sini kan di perikanan kan ada dua subsektor, yaitu perikanan tangkap dan budidaya. Tentunya budidaya ini yang akan lebih besar daripada perikanan tangkap. Karena perikanan tangkap itu resikonya sangat tinggi, yaitu tergantung dari cuaca ya, pasokan produknya kadang-kadang tidak menentu, apalagi akses ke pasar itu juga dengan pasokan yang tidak menentu akhirnya juga terhambat lah, terganggu dengan pasokan-pasokan seperti itu. Tapi berbicara masalah pembiayaan dari dua sektor ini, mana yang lebih membutuhkan pembiayaan? Saya kira yang lebih membutuhkan pembiayaan itu adalah di sektor budidaya tangkap, karena mereka yang banyak membudidayakan ikan di darat dan sebagainya. Saya kira itu yang lebih tepat. Pak Bram, ini ada Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia atau KNTI. Ini ada nelayan-nelayan tergabung di sana mengeluhkan mekanisme untuk mendapatkan KUR, katanya lebih sulit dibandingkan dengan mendapatkan pembiayaan dari tengkulak. Ini Bapak menemukan seperti itu juga nggak di lapangan? Memang kalau kita bandingkan dengan tengkulak ya, mereka door to doornya ya, mereka bunganya harian dan sebagainya dengan bunga tinggi. Sementara bank penyalur KUR mereka juga memiliki resiko yang tinggi terhadap kita akui memang lebih cepat tengkulak atau rentenir yang bisa memberikan pinjaman pembiayaan kepada UKM itu sendiri. Akan tapi bagaimana upaya-upaya pemerintah untuk mengurangi, untuk menghambat daripada tengkulak atau rentenir yang selalu membayang-bayangi para pelaku usaha mikro kita, khususnya di sektor perikanan seperti itu. Pertanyaannya sejauh mana pemerintah membuka pintu agar sektor perikanan ini bisa meraih pembiayaan dari KUR? Ya, kalau kami dari Kementerian Koperasi tentunya kami berharap bahwa pelaku-pelaku UKM yang sifatnya perorangan dan kelompok-kelompok yang di kelompok-kelompok perikanan itu, kami dari pemerintah tentunya apalagi dengan Kementerian Perikanan dan Kelautan
ada kerjasama MOU seperti itu, bagaimana kelompok-kelompok mereka itu dibentuk melalui dengan bentuk lembaga koperasi. Nah, kalau memang anggota koperasinya itu dari para nelayan, itu tentunya pemerintah akan lebih mudah untuk melakukan intervensi dalam arti bagaimana pembinaannya, bagaimana pelatihannya dan sebagainya. Terutama bagaimana untuk membantu daripada akses pembiayaan seperti itu. Oke, berarti memang dibantu untuk aksesnya, Pak, ya? Ya, tentunya seperti itu. Oke, Pak Bram, kita akan lanjutkan perbincangannya di segmen berikut. Pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali. Anda kembali menyaksikan Money Report, pemirsa. Kami masih berbincang dengan Pak Braman Setio. Pak Bram, tadi disebutkan bahwa penyaluran KUR hingga 4 Maret 2016 ini sudah sebesar 20 miliar rupiah ya Pak, untuk ya? Perikanan. Untuk perikanan. Nah, kita ingin tahu sejauh mana sektor perikanan ini bisa mengakses pembiayaan KUR. Ini dari 20 miliar ini sudah diakses oleh berapa banyak nelayan, Pak? Catatan kami, Mbak Ani, bahwa sampai dengan bulan 4 Maret ini sektor perikanan sudah bisa menikmati kurang lebih 10.516 10.516 nelayan. Nah, kalau kita bandingkan dengan 2014 ada kurang lebih 8 ribuan. Jadi ada peningkatan di sini pada bulan yang sama di tahun 2014 dengan 2016 kurang lebih 2 ribuan. Jadi artinya penyaluran KUR di sektor perikanan saya kira ini sudah ada peningkatan dibandingkan dengan 2014. Jadi sudah setidaknya hingga Maret 2014 ini saja sudah semakin banyak nelayan yang bisa memanfaatkan KUR. Betul ya. Tentunya pemerintah nantinya itu akan berharap bahwa semakin lama khususnya dari sektor pertanian, sektor perikanan maupun sektor industri pengolahan yang dikatakan yang paling bawah di 5 sektor KUR ini ya, paling banyak adalah sektor perdagangan dan jasa, itu hampir 10 triliun dan 1,4 triliun sektor jasa. Tentunya ini bagaimana bisa meningkatkan dibandingkan tahun-tahun yang lalu. Seperti itu harapannya pemerintah. Jika kita berbicara masalah potensi, Pak, ini seberapa besar potensi dari kelautan dan perikanan untuk bisa mendongkrak perekonomian nasional? Saya kira kalau kami melihat bahwa potensi daripada perikanan dan pertanian ini sangat luar biasa apabila para pelaku UKM itu bisa memanfaatkan KUR. Tentunya pemanfaatan KUR itu Bank melihat bahwa tadi saya sampaikan bahwa mereka harus memiliki usaha minimal 6 bulan, ya, dapat dikatakan bankable. Dan sayangnya saya melihat di perikanan ini pada umumnya hampir 70-80% itu pelaku usahanya bukan pengusaha, akan tapi mereka adalah buru-buru nelayan seperti itu, sehingga ketika mereka melaut dan sebagainya mereka mendapatkan ikan disetorkan kepada juragannya dan sebagainya seperti itu. Jadi buru-buru itu. Nah, saran dari kami tentunya mereka harus masuk ke koperasi. Nah, kalau sudah masuk ke koperasi tentunya segala sesuatunya bisa kita fasilitasi seperti itu. Oke, Pak, jika kita lihat pembiayaan di sektor perikanan ini lebih banyak dibutuhkan untuk apa? Pengadaan kapal atau yang lainnya? Ya, kalau kita melihat kita melakukan berbagai tinjauan di lapangan itu banyak ya, antara lain mereka membutuhkan dana itu hanya sekedar untuk transport, beli solar dan sebagainya, sehingga mereka bisa beli jaring, alat-alat dan sebagainya seperti itu. Itulah yang menjadi perhatian kita nantinya, kalaupun para nelayan-nelayan itu bisa memanfaatkan KUR ini, itu bisa dibudidayakan lagi, misalnya setelah mendapatkan ikan, mereka istrinya bisa mengolah lagi menjadi kerupuk dan sebagainya. Nah, inilah ada nilai tambah dari situ. Nah, itu yang akan kita sasar nantinya ke depan seperti itu. Ada pelatihan ke arah sana, Pak? Ada.
Dari Kementerian Koperasi melalui Deputi SDM itu sudah turun ke sana untuk melakukan pelatihan-pelatihan bagaimana mengolah hasil hasil laut mereka untuk bisa nilainya lebih tinggi seperti itu. Oke, meskipun ini sudah cukup banyak dijangkau oleh nelayan ya Pak, sekitar 10.516 hingga Maret 2016 ini, tapi apakah masih ada upaya yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi sendiri untuk membuat sektor perikanan ini lebih bankable? Ya, kami di beberapa pesisir di Jawa itu Dinas Koperasi Kabupaten Kota ya, pada umumnya mereka sudah membentuk bekerja sama dengan TPI yang sekarang ini menjadi kewenangan dari Dinas Perikanan dan Kelautan di daerah. Mereka membentuk koperasi simpan pinjam untuk bisa mengakses lebih mudah lagi kepada para pelaku UKM. Itulah yang ingin dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini kita harus kerjasama dengan pemerintah kabupaten kota yang ada di pesisir laut seperti itu. Ini. Ya baik Pak, ini kan terakhir ya Pak ya, pemerintah masih menggodok skema untuk penyaluran KUR khususnya di sektor perikanan. Ini apakah nantinya akan ada skema baru atau masih bertahan dengan skema yang sudah ada selama ini? Kalau khusus perikanan saya kira masih lebih cocok untuk skema yang mikro. Memang Komite Kebijakan KUR itu sekarang lagi menggodok 2 skema lagi. Pertama ya, yang saya ulangi lagi, ada skema mikro, skema retail, skema TKI ya, TKI untuk pemberangkatan TKI, dan skema untuk ekspor, dan skema untuk sektoral. Jadi sekarang lagi digodok di Komite Kebijakan, ada 5 skema nanti yang akan kita lakukan seperti itu. Jadi perluasan lagi ya Jadi Pak, ada perluasan lagi, ada skema-skema yang berdasarkan kebutuhan dari sektor masing-masing, termasuk juga perikanan. Perikanan juga seperti itu. Oke, baik Pak Bram, terima kasih atas kehadiran dan catatannya pada malam hari ini. Terima kasih, Pak Bram, sukses selalu. Terima kasih. Pemirsa, simak informasi mancanegara sesaat lagi, tetaplah di Money Report.